Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bacaan kitab Perukunan Melayu Besar pada video sebelumnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bacaan kitab Perukunan Melayu Besar pada video sebelumnya tentang persoalan keimanan, masalah iman, dan pada video ini kita lanjutkan untuk membaca lanjutan dari perukunan besar tentang rukun Islam dari buku atau kitab Arab Melayu yang diterbitkan sekitar tahun 70-an. Oke. Ini ditulis dengan tulisan Arab tetapi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu tepatnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Adapun rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan di dalam setahun sebulan. Keempat, mengeluarkan zakat jikalau sampai hari raya harinya daripada nisabnya. Kelima, naik haji ke Baitullah jikalau kuasa berjalan kepadanya, yaitu fardu seumur hidup sekali. Adapun syarat Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar atas hukum Allah Ta'ala. Kedua, ridho akan qada Allah Ta'ala. Ketiga, ikhlas hatinya, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Keempat, mengikut akan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menjauhi daripada segala larangannya. Adapun yang membinasakan Islam itu 4 perkara. Pertama, berbuat ibadah dengan kejahilan. Kedua, mengetahui tetapi tidak beribadah. Ketiga, tiada mau belajar kepada orang alim. Keempat, mencela-cela orang yang berbuat baik kepada Allah Ta'ala serta diharuskan pekerjaannya. Adapun tanda-tanda Islam itu 4 perkara. Pertama, menuruti segala perintah Allah. Kedua, suci lidahnya daripada dusta. Ketiga, suci badannya daripada maksiat. Keempat, suci perutnya daripada makanan yang haram. Adapun rukun istinja itu kita sudah masuk kepada toharoh, ya, bab toharoh. Yang tadi bab tentang Islam. Adapun rukun istinja itu 4 perkara. Pertama, orang yang beristinja itu Islam. Kedua, beristinja itu dengan air atau batu. Istijma namanya, ya. Ketiga, yang diistinjakan itu, yang diistinjai itu tahi atau kemih, maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Keempat, yang diistinjai itu seperti di dalam kubul atau dubur. Adapun fardu istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan najis. Kedua, menghilangkan baunya. Ketiga, menghilangkan rasanya. Menghilangkan najis, menghilangkan bau, dan menghilangkan rasanya. Hilang warna, bau, dan rasanya. Adapun kesempurnaan istinja
itu dua perkara. Pertama suci, kedua ikhlas hatinya, dan sunnah kemudian daripada istinja itu mengucap doa ini: Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Adapun fardu mandi junub itu 3 perkara. Pertama niat, kedua menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh, maksudnya membasahi atau menyiram seluruh anggota tubuh ya. Ketiga, menghilangkan najis pada zahir badannya. Dan ini lafaz niat mandi junub. Nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat akan hadas yang lebih besar daripada sekalian badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Maka lafaz yang tersebut itu boleh dipakai bagi orang yang wiladah, baru melahirkan maksudnya, kemudian sudah habis darah wiladahnya, maka niat ini juga boleh dipakai untuk mandi junub. Artinya orang yang mandi menutup beranak, sudah selesai masa nifasnya, dan orang yang nifas dan orang haid dan junub. Adapun yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama keluar mani darinya, kedua bertemu 2 khitan, artinya tempat potongan zakar atau kubul. Ketiga orang mati yang bukan mati syahid. Keempat haid, kelima wiladah, keenam nifas, artinya darah yang keluar kemudian daripada beranak. 40 hari atau 60 hari. Adapun yang haram pada orang junub itu 5 perkara. Pertama sembahyang, kedua tawaf, ketiga membaca Quran, keempat menjabat dia, maksudnya apa ya? Keempat menjabah dia, kelima masuk ke dalam masjid berulang-ulang. Adapun syarat mandi junub itu 10 perkara. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga mengetahui fardu dan sunatnya, keempat memfardukan yang fardu dan mensunatkan yang sunat, kelima mandi dengan air yang suci lagi mensucikan, keenam jangan ada yang menyuguh akan air kepada kulit badannya. Maksudnya apa ya? Ketujuh, jangan putus niatnya. Kedelapan, sertakan air sekalian tubuhnya dan tempat tumbuh bulunya. Dan artinya seluruh badan harus basah, seluruh rambut harus basah dengan air, termasuk pangkal-pangkal rambut, tempat tumbuh bulu maksudnya. Dan hujung khitan, artinya kemaluan ya. Kesembilan, memelihara akan air, jangan pindah-pindah. Artinya air yang dipakai tidak dipakai lagi sebagai air mustakmal daripada tempat fardunya. Ke-10, suci daripada haid dan nifas. Adapun syarat dahulu daripada
mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Pertama Islam, kedua mumayyiz, artinya bisa makan dan minum sendirinya dan beristinja dengan sendirinya. Ketiga, memakai air yang suci, mensucikan, menyucikan. Keempat, ketiadaan barang yang menyuguhkan air daripada tempat yang dibasuh itu. Kelima, suci daripada haid dan nifas. Keenam, mengetahui segala fardunya dan sunatnya. Adapun rukun wudhu itu 6 perkara. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan hingga 2 siku, keempat menyapu sebahagian kepala, kelima membasuh kedua kaki hingga 2 mata kaki, keenam tertib, artinya mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Adapun yang membatalkan air sembahyang itu, yang membatalkan wudhu maksudnya, 5 perkara. Pertama, keluar salah satu daripada 2 jalan, melainkan mani dirinya. Artinya misalnya buang angin atau buang air, maka batal wudhu. Kedua, memegang kemaluan, zakar atau farji, dengan telapak tangan, tapak tangan, atau dengan perut anak jarinya. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang ajnabi, keduanya yang bukan muhrim maksudnya, dengan tidak berlapis, yang tiada berlafik. Keempat, hilang akal sebab mabuk atau gila. Kelima, tidur yang tiada tetap kedudukannya. Oke, itu dia. Kemudian ini dia niat istinjanya. Ini lafaz niat mengambil air sembahyang. Demikianlah. Nawaitu raf'al hadasil istibahatis salati fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian doa dibaca sesudah mengambil air sembahyang, sudah berwuduk maksudnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal muttatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu yang biasa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, barangkali itu saja pelajaran lanjutan pada video kali ini. Mudah-mudahan tentang Islam, tentang toharoh, setidaknya bisa kita ulang-ulang kembali pelajarannya. Mulai dari istinja dan berwuduk tadi, kemudian diawali dengan Islam, rukun Islam, dan seterusnya. InsyaAllah pada video berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.